Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisan di seluruh Indonesia. Berbicara masalah menulis, ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu harus bisa kita ajarkan dan juga biasakan kepada seluruh komunitas generasi muda di Indonesia. Nah, ada dimensi yang harus diperhatikan ketika kita belajar menulis dan membaca. Membaca itu bisa kita lakukan dalam beberapa komunikasi. Jadi kalau kita bisa melakukan upaya pembiasaan diri untuk membaca buku, tentu ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melatih kepekaan kita untuk menulis. Menulis dimulai dari menuangkan ide dan gagasan, tetapi ide dan gagasan yang ada dalam benak dan pikiran kita tentu juga harus diperhatikan. Komponen-komponen apa saja yang harus kita miliki ketika kita menggunakan dan memanfaatkan apa yang menjadi ide dan gagasan itu. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, apa yang harus dilakukan untuk melatih diri berliterasi dengan pratulisan? Yang pertama tentu membangun mindset bahwa diri kita butuh ilmu, memerlukan wawasan, memerlukan pengetahuan. Jadi berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca itu tidak lepas dari buku, kemauan. Maka selalu saya katakan, kalau menulis itu mudah asal mau, menulis itu mudah asal mau. Nah, lalu bagaimana membangun sistem keyakinan agar kita mau membaca, mau menulis? Ini semua harus dilakukan secara periodik, tidak bisa malek benjang. Sehingga kalau misalnya kita lihat dalam beberapa komponen, kita lihat di media cetak, kita lihat di media online, semua komponen itu ada, semua materi ada. Kita melalui gawai, melalui handphone, melalui jaringan internet, kita bisa mengakses seluruh informasi di dunia. Tetapi mau atau tidak? Nah, di sini mau atau tidak. Jadi belajar menulis, berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca. Di Istana Arfus tercinta, ini Istana Arfus, Istana Arfus tercinta. Jadi surga membaca dan menulis menjadi bagian keindahan ketika kita membaca dan menulis. Sebagai contoh, misalnya begini, saya ambil buku-buku yang ada di belakang saya ini menjadi salah satu, ini bagian, ini perpustakaan Ratulisa. Jadi perpustakaan Ratulisa, rajin menulis dan baca. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan, ini perpustakaan Ratulisa. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari berbagai aspek, itu bisa menjadi salah satu bagian. Nah, perpustakaan Ratulisa menjadi salah satu bagian yang tentu menjadi salah satu upaya bagaimana kita melakukan kendali, melakukan media untuk berliterasi. Nah, berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca harus dilatih. Dan berlatih menulis, berlatih membaca, itu bagian yang harus dilakukan secara periodik. Harus dilakukan secara terus menerus, tidak berhenti. Jadi yang pertama, ketika kita sudah mengubah mindset kita, yang kedua, lakukan pembiasaan membaca. Upayakan membaca ya sehari 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, ya setengah halaman. Nggak bisa setengah halaman, ya 1 paragraf. Ya kalau nggak bisa 1 paragraf, ya minimal 1 kalimat lah. Kalau nggak bisa 1 kalimat, ya berarti minimal kita baca WA. Jadi ketika kita sudah membaca WA, itu pun bagian dari upaya membaca untuk menjaga bagaimana kebiasaan dan kemauan menulis itu terjaga. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita senantiasa berlatih dan membiasakan diri membaca, maka lingkungan itu juga akan membangun. Ketika lingkungan kita melihat kita sering membaca, kita melihat di sekeliling kita buku-buku, maka di sini komponen-komponen itu akan menjadi bagian penting untuk bisa merealisasikan ide-ide gagasan secara utuh. Nah, sehingga komponen-komponen itulah yang nanti juga bisa ditunjukkan. Kalau kita yang pertama mengubah mindset bahwa kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan, kita butuh wawasan, kita butuh hal yang baru, maka kita akan melakukan pembiasaan membaca. Nah, bukan sekedar membaca dan membaca, tetapi bagaimana ketika kita sudah memiliki repertoar bahasa, repertoar kata, repertoar pengetahuan, kita lakukan proses menulis, menuangkan ide dan gagasan secara tertulis. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja caranya kita ambil kertas atau laptop, kita buka, lalu menulis apa saja. Misalnya kita mau menuangkan pengalaman kita sejak tadi pagi misalnya. Sejak tadi pagi
kita misalnya berjalan menelusuri jalanan di pinggir Tirtonadi. Nah, di sana ada tempat untuk berjalan kaki, berolahraga, berlari pagi, bersenam, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya. Lalu kita tuliskan, kala pagi berjalan sendiri, menyusuri sungai. Disitulah kulihat betapa indah dan besar kuasa Tuhan. Dan ya, menuangkan ide gagasan. Ada orang memancing, lalu ada orang berjualan di sekelilingnya, kemudian ada masyarakat yang sedang berlari. Kita melihat air yang begitu indah, melihat pemandangan yang begitu indah, lalu kita tuangkan ide-ide gagasan itu. Nah, di situ ide-ide itu mengalir dan akhirnya kita tuangkan ide gagasan itu. Nah, lalu tulisan-tulisan yang sudah kita buat tadi kita edit. Jadi setelah kita tulis, kita edit, kita baca lagi, kita review lagi, lalu kita finalisasi. Maka lalu kita publikasikan. Nah, jadi setelah kita membaca, kita menulis. Nah, kemudian tahapan berikutnya apa? Untuk bisa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, tentu menjadi bagian penting bagaimana kita itu melakukan upaya untuk menulis dan menulis, membiasakan menulis dan menulis. Saya memiliki guru imajinatif, guru menulis, itu selalu mengajarkan pada saya menulis saja, nggak usah berpikir benar dan salah, tapi menulis saja. Nah, jadi ketika kita menulis dan menulis, maka hasilnya menjadi tulisan. Tulisan kita misalnya kita mau menceritakan betapa luar biasa kasih sayang ibu kita. Ibu, terima kasih Ibu, Kau telah memberikan segalanya. Saat aku kecil, Kau selalu menggendongku kemana-mana. Kau memberikan segalanya untuk Ibu. Ibu, aku kangen Ibu. Pernah Kau peluk aku Ibu. Dengan kasih sayangmu, Kau berikan semua kasih sayangmu kepadaku. Kau korbankan segalanya untukku demi kebahagiaanku. Ibu, kemuliaanmu, keberkahanmu, doamu, restumu selalu kunantikan. Ibu, aku ingin menemuimu. Aku ingin mendapatkan pelukanmu. Ide dan gagasan secara cemerlang itu tentu akan bervarian. Dan tentu di sini kekuatan-kekuatan itu tidak akan lepas ketika kita mengenang dalam hati dan kita simpan dalam hati. Kerinduan yang luar biasa bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kebahagiaan luar biasa kita tuangkan dalam tulisan. Memperluas cakrawala diri kita itu dengan ide dan gagasan yang luar biasa. Jadi berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita jadikan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, ini menjadi guru imajinasi yang senantiasa menuangkan ide dan gagasan. Karena disinilah guru imajinasi ini akan betul-betul memberikan kebahagiaan, menjadi kerinduan, dan akhirnya akan memberikan satu kontribusi nyata, semangat hidup, harapan hidup untuk menjadikan diri kita tetap hidup dan hidup. Berkarya dan berkarya, berlari dan berlari. Akhirnya menemukan titik temu bahwa kita memiliki harapan untuk hidup 1000 tahun lagi dengan berkarya, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, di Istana Arfus tercinta menjadi bagian penting bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan, bagaimana kita bisa membuat ide dan gagasan itu betul-betul bermanfaat. Karena dengan menulis kita akan membangun keabadian, dan tulisan-tulisan kita itu akan memberikan kontribusi yang nyata, dan akhirnya tulisan-tulisan itu akan membangun keabadian dan kita akan dikenang sepanjang masa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, kita lakukan dengan mengubah mindset kita bahwa kita membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, berlatih terus-menerus dengan membaca. Yang ketiga, menuangkan ide dan gagasan secara tertulis. Yang keempat, mempublikasikannya entah di media cetak, media online, ataupun buku. Dan yang kelima, kita rayakan bahwa tulisan-tulisan kita akan membangun keabadian kita dan bisa dinikmati umat. Dan disitulah kekuatan kita. Guru imajinasiku tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari. Bersinarlah untuk menyinariku
sehingga di situ akan menjadi harapan yang terpantik setiap saat, setiap waktu, dan disitulah kekuatanku, harapanku, imajinasiku, mimpiku akan terwujud untuk menjemputmu dalam konteks kebersamaan bersama Ratu Lisa. Kita akan hidup selama-lamanya. Bersinarlah seperti bintang, bulan, dan matahari, dan disitulah kekuatan kita akan membangun keabadian luar biasa. Dengan menulis, kita akan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup. Terima kasih. Bersama saya Muhammad Rohadi. Semoga tetap berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di istana artis tercinta, agar tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat dan sukses, salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.